wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah sarapan belum? Sudah. Tapi kayaknya masih belum semangat buat belajar. Gimana kalau kita untuk semangat belajar kita tepuk pagi? Ada yang tahu tepuk pagi? Ada. Gimana? Coba. Tepuk pagi. Pagi, pagi, pagi. Ulang sekali lagi. Tepuk pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, semangat belum? Nah. Harus semangat dong. Harus semangat mencari ilmu, mendapatkan ilmu agar menjadi lebih pintar. Jadi adik-adik sekalian, kira-kira ada yang tahu kita hari ini belajar tentang materi apa? Ekosistem. Oke, benar, komponen ekosistem. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi, lalu membuat tulisan jenis makanan hewan, dan menjabarkan jenis makanan hewan ya. Di halaman 2 terdapat 2 gambar yang memiliki perbedaan. Nah, kira-kira apa nih perbedaan? Ada yang tahu perbedaan gambar 1 dan gambar 2? Ada. Kira apa coba? Gambar 2 memiliki hewan dan tumbuhan. Oke, memiliki hewan dan tumbuhan. Kalau gambar 1? Tidak memiliki tumbuhan. Ia tidak memiliki tumbuhan. Gersang ya, ada matahari yang terlihat sangat terik. Di gambar kedua ini terlihat beberapa hewan dan tumbuhan yang saling berkaitan satu sama lain. Di bawahnya, di bawah gambar itu terdapat sebuah percakapan. Coba dibaca mulai dari Pelisa. Nanti Pelisa menjadi Udin, Dira menjadi Lani, lalu Melisa menjadi Edo, yang Beninya juga Indira, nggak apa-apa, atau mau Melisa? Siapa? Ya udah, Indira aja ya. Oke, silakan dimulai Melisa. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Oke. Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Iya. Selanjutnya Melisa. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Enggak apa-apa, duduk aja. Duduk, enggak apa. Udin. Beni, apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Melia. Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain membuat gambar-gambar, buku ini juga membuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, sambilan kakak menjelaskan, silakan disimak juga pada halaman 3 itu terdapat teks bacaan tentang ekosistem. Jadi adik-adik sekalian yang hebat, sebuah makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lingkungan ini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, sebuah lingkungan ini terdiri dari bagian yang hidup atau yang sering kita kenal dengan
Biotik. Biotik. Lalu yang tak hidup adalah Abiotik. abiotik. Kira-kira ada yang tahu contoh dari bagian yang hidup atau biotik? Apa ayo? Yang hidup. Yang hidup itu manusia, Hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Oke. Kalau abiotik? Abiotik Terdiri atas cahaya matahari, air, angin, udara, dan tanah. awan juga. Awan itu termasuk ke dalam angin. Lalu tanah yang terakhir ya. Nah, komponen ini ekosistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah individu. Individu. Ada yang tahu apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Iya, jadi makhluk hidup tunggal itu adalah individu. Biasanya diawali dengan kata seekor atau sebuah. Contohnya seekor Kambing, kambing, seekor burung, sapi, dan sebuah pohon cemara. lalu sebuah pohon cemara. Selanjutnya adalah populitas. Populitas adalah Ikan. pengertiannya dulu dong. Populitas. Jadi, populitas itu adalah kumpulan individu yang sejenis. Contohnya, Di sebuah kolam di sebuah kolam, terdapat populasi ikan. iya, terdapat populasi ikan di sebuah kolam itu. Untuk contohnya, populasi ikan lele, ikan asin, ikan apa lagi? Ikan cupang, Ikan cupang. Lalu populasi tumbuhan seperti tumbuhan teratai atau tumbuhan pohon pinus, itu bisa juga. Lalu yang terakhir adalah komunitas. Ayo coba, kalau kira-kira komunitas itu apa sih komunitas? Komunitas adalah sungai yang komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Iya, jadi komunitas itu adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Untuk contohnya, Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. oke, benar sekali. Populitas sungai dan padang rumput. Selanjutnya, buka di halaman 5. Pada halaman 5 itu terdapat teks tentang jenis makanan hewan. Nah, kira-kira makanan hewan itu dikelompokkan menjadi berapa? Dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Nah, untuk jenis makanan itu terdapat 3 jenis kan. Yang pertama itu karnivora, yang kedua Herbivora, yang ketiga omnivora. Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu karnivora? Coba deh, kakak mau tunjuk Indira. Apa itu karnivora? Karnivora adalah sejenis hewan pemakan daging. Iya, betul sekali, hewan pemakan daging. Nah, jadi di sini kakak punya beberapa gambar. Di sini coba Indira, karena Indira sudah menjawab karnivora adalah hewan jenis makanannya itu daging. Coba di sini gambarnya Indira pilih lalu tempelkan di depan. Oke, Indira, silakan dipilih gambar-gambarnya. Silakan ke depan. Oke.
sekali. Jadi contoh hewan karnivora adalah Serigala. Serigala adalah hewan pemakan daging. Lalu coba Melisa, coba dicari. Oke, kira-kira apa yang ditempelkan oleh Melisa? Harimau, betul sekali. Terakhir coba Pelisa, kita buat 3 gambar ya. Silakan dicari hewan apa yang kira-kira. Yuk. Oke. Kira-kira hewan apa yang ditempelkan oleh Pelisa? Elang. Elang termasuk ke hewan karnivora. Selanjutnya herbivora. Ayo, herbivora adalah jenis makanan Tumbuhan. Oke, tumbuhan. Jadi contoh-contohnya ini bisa kalian pilih lagi di gambar-gambar yang ibu pegang, yang kakak pegang. Ayo coba yang pertama kita Melisa dulu. Apa ya kira-kira herbivora? Herbivora. Bener dak ini? Bener dak ya? Gak apa-apa. Di sini sih. Jadi adalah hewan yang herbivora itu adalah kuda. Kuda termasuk ke dalam hewan herbivora karena kuda memakan rumput. Lalu selanjutnya siapa ya? Pelisa. Oh, cek. Hah? Ini apa? Cek. Apa ya? Oke. Silakan lihat kembali. Yang dipilih oleh Pelisa adalah hewan kelinci. Emang kelinci makan apa aja? Wortel, sayuran, rumput. Lalu Indira coba pilih satu. Oke. Kira-kira hewan apa itu? Kambing. Bagaimana suara kambing? Empek. Yang terakhir, kita memasuki jenis makanan yang terakhir. Yang terakhir adalah omnivora. Untuk contoh-contoh hewannya, mari kita pilih lagi. Dari siapa? Dari Pelisa. Betul gak ya? Kira-kira yakin gak? Yakin gak? Yakin gak? Apakah yakin? Yakin? Oke, hewan apa yang dipilih oleh Pelisa? Ayam. Apa makanan ayam? Segalanya. Contoh. Nasi, jagung, padi, daun, apa lagi? beras.
ada cacing, memakan cacing juga hewan lainnya, sayur. Lalu ayam juga makan semut. Pernah nggak lihat ayam makan semut? Lalu yang kedua adalah Indira. Sudah pakai dulu. Tidak ada lemnya, kita pakai lemnya. Omnivora. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Hewan apa yang dipilih oleh Indira? Iya, hewan babi. Babi itu pemakan segalanya. Dia memakan semuanya. Memakan tumbuhan, memakan hewan lain juga iya. Lalu yang terakhir Melisa. Apa yang dipilih oleh Melisa? Bebek. Nah, jadi adik-adik sekalian, coba kakak mau melatih ingatan kalian. Terdapat berapa jenis makanan? Dua. Yang pertama, tumbuhan. Kedua, hewan lain. Hewan lain. Tetapi ada juga hewan yang memakan apa? Memakan tumbuhan ada, memakan daging ada. Terus makan ke segalanya, keduanya. Nah, adik-adik sekalian, di dalam teks jenis makanan ini kakak ingin kalian mencatat beberapa pertanyaan berdasarkan teks pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Silakan dicatat, kemudian dikerjakan. Bagaimana adik-adik semuanya? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silakan kumpul. Ya, terkait dengan penugasan di rumah ya. Tidak lupa dapatkan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik sekalian, kita sekarang sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran. Apa sih kira-kira yang kita dapat pada hari ini? Apa sih pelajaran yang kita dapat hari ini? Tentang ekosistem. Tentang ekosistem. Komponen ekosistem. Lalu tentang ciri-ciri makanan, jenis makanan. Tolong. Jadi adik-adik sekalian, sekarang kita sudah berada di kegiatan penghujung pembelajaran. Kira-kira apa ya yang kita dapati pada hari ini? Tentang komponen ekosistem. Tentang komponen ekosistem. Lalu tentang jenis makanan hewan. Lalu tentang cerita non-fiksi juga. Cerita non-fiksi ini adalah cerita yang berupa data-data, fakta-fakta. Lalu bisa juga berupa imajinasi. Nah, dari sekalian jangan salah. Nah, adik-adik sekalian, di sini kakak berpesan, silakan belajar semaksimal mungkin, semangat belajarnya ditingkatkan agar menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berguna bagi orang tua dan orang-orang sekitar.
sekitar, dan semuanya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu akhiri, selamat siang, selamat beristirahat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.